Hai guys, wah ini momen yang spesial ya Mr. Daud ya. Benar sekali. Oh iya. Ini momen apa, Mister? Kembali dengan D&D. Tapi kita nggak main game guys ya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia layak kita sembah dan layak kita puji. Mantap. Nah hari ini spesial selain karena kita merayakan Paskah, tapi juga di sebelah kanan kiri kita ada singer yang baru. Ada Velin. Tangannya. Di sini ada Tricia juga. Terus ada gitaris spesial. Di ujung sana ada Ele. Ada Heno di bass. Dan ada Nathan di drum. Henet. Nah, ini hari yang sangat spesial sekali di mana kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya Mister ya. Benar. Dimanapun kalian berada saat ini kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Dengan suara kita, dengan permainan musik kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi seringkali ketika kita mau datang sama Tuhan, kita seringkali ngerasa kayak, aku gak layak kayaknya. Kemarin aku habis berbohong, kemarin aku habis nyontek atau melakukan segala sesuatu yang seringkali mendukakan Tuhan, Mister. Yes. Tapi pagi hari ini kita mau menyadari bahwa yang membuat kita layak itu bukan apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dan momen Paskah ini momen yang sangat penting dan sangat berarti buat Mister secara pribadi. Karena ini momen dimana Mister ini ditebus dari kehidupan yang lama dan dilayakan untuk Mister bisa melayani Tuhan. Dan tidak hanya melayani Tuhan, tapi Mister ini dianggap sebagai seorang anak. Wow, ini semua karena anugerah Tuhan. Karena dia telah mati di atas kayu salib. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama menyerahkan hati kita. Letakkan segala sesuatu yang mengganggu kalian. Kalian lagi nonton sesuatu, kalian lagi chatting, taruh semuanya. Karena kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami. Menyerahkan hati kami Tuhan. Menyerahkan pikiran kami Tuhan. Untuk kami datang kepadamu, untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu yang Kau tunjukkan di atas kayu salib Tuhan. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama yuk. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Sanggup menyembuhkan jiwaku, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Semua karena salibmu, aku dilayakkan untuk menyembah, untuk memuliakan namamu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biarkan hatiku menyembah-Mu, biarkan jiwaku memuji-Mu Tuhan, biarkan rohku menyembah-Mu. Oh, karena salibmu kami hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Semua karena salibmu Tuhan, kami merasakan kasih yang begitu besar. Ya Kau Allah yang berkuasa melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku.
hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku rasakan kebaikan-Mu. Kau melakukan Tuhan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mujizat terbesar yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami bukan ketika Engkau memberikan sesuatu yang kami boleh pegang, boleh lihat. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika kami boleh menerima anugerah-Mu, sehingga kami dilayakkan, sehingga kami bisa memanggil Engkau Bapa. Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat. Ada di dalam hati kami Tuhan, ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, buat kami sadar akan betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga Engkau rela mati Tuhan di atas kayu salib. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dan biarkan hari ini Tuhan meluap ucapan syukur dari hati kami Tuhan, meluap ucapan syukur dari jiwa kami Tuhan, meluap ucapan syukur dari kehidupan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau untuk lepas memuji, menyembah Engkau Tuhan, tanpa dihalangi apapun Tuhan, tanpa dihalangi rasa bersalah, tanpa dihalangi rasa intimidasi yang membuat kami merasa tidak layak untuk kami bisa menghadap Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah menebusnya di atas kayu salib Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau telah menang atas kehidupan kami Tuhan, Engkau telah membuat kami menang atas dosa-dosa kami Tuhan. Engkau membuat kami menang atas segala keterikatan di hidup kami Tuhan. Entah kami terikat dengan pornografi, entah kami terikat dengan games kami, entah kami terikat dengan kepahitan hati kami Tuhan. Kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima anugerah-Mu Tuhan, kami mau terima Tuhan kasih-Mu Tuhan, meluap dari hati kami Tuhan. Thank you Lord, oh thank you Lord. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Tinggikan diriku mengatasi
puji. Mengadasi Yesus Kristus Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang dipuji. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang disembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak. Karena Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkau rela mati Tuhan untuk setiap kami. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Tapi Engkau memberikan yang terbaik. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Untuk mati menggantikan kehidupan kami. Supaya kami dibebaskan dari dosa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Jiwa kami benar-benar menyadarinya. Roh kami benar-benar menyadarinya. Dan kami bisa rasakan sekarang, saat ini. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami pakai waktu ini Tuhan, untuk kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami Tuhan. Untuk firman-Mu berbicara banyak dalam kehidupan setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, biarkan firman itu menjadi rema, menjadi sebuah ucapan yang hidup dalam kehidupan setiap kami. Yang membangkitkan iman kami Tuhan. Untuk kami bisa yakin dan percaya bahwa kami melangkah menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Kristus. Thank you Lord, thank you Lord. Ini hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi teman-temanku, selamat pagi semua. Senang banget berjumpa dengan orang-orang muda. Ada 126 layar. Tapi saya tahu persis ada layar berisi mungkin 10 orang satu kelas. Jadi kita kira-kira berjumpa hari ini kira-kira 200-an orang mungkin ya. Baik teman-teman, kita akan berjuang. Saya mau share screen, kita berjuang. Kemudian nanti tolong yang ini kan direkam nih. Tolong rekamannya linknya dibagi aku ya. Supaya aku bisa lihat kembali apa yang saya sampaikan dan saya bisa share ke YouTube channel yang saya layani gitu ya. Baik teman-temanku. Kita akan berjuang dengan satu tema ya. Berjuang, tema yang diberikan kepada kita. Kita kenalan dulu sebelumnya. Anak-anakku semua, inilah kami sekeluarga. Sekeluarga dengan 3 anak yang sudah beranjak, satu yang kecil beranjak remaja, yang besar saya pikir mulai siap untuk menikah gitu ya. Walaupun yang satu sudah punya pacar, yang satu mungkin sedang merancang untuk punya pacar. Tapi terima kasih kepada Tuhan untuk 3 laki-laki yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini istriku, anak-anakku semua. Saya dengan dia beda 2 tahun, tapi tampangnya kerap kali orang bilang, ini putrinya ya, gitu. Mungkin wajahku terlalu boros dan istriku terlalu irit, mungkin begitu ya. Teman-teman, izinkan saya mengenalkan anak-anakku. Ini Bang Jehian. Bang Jehian, alumni ITB, Teknik Mesin Pesawat, dan hari ini dipercaya oleh Tuhan berbagai-bagai hal. Kalau kau pernah minum menanti, maka abangmu ini adalah CEO-nya. Sekarang menanti itu berkembang menjadi mendekati 200 gerai di seluruh Indonesia atau 60 kota. Terima kasih kepada Tuhan untuk semua itu. Dan dia kemudian sebelum usia 26 ini, tahun lalu mereka mendirikan satu perusahaan sendiri. Dan terima kasih kepada Tuhan, Tuhan mengembangkan mereka dengan begitu baik. Kenapa saya katakan mereka? Karena dia membuatnya bersama dengan adiknya. Ini Bang Jehian, ini Bang Jerome. Mungkin sebagian kamu tahu Bang Jerome.
Bang Jerome penerima beasiswa Mitsui Busan di Jepang dan mengambil applied math di Waseda University. Hari ini lagi ada di Surabaya bersama Waseda Boys. Nah, terima kasih kepada Tuhan, mereka beberapa hari lalu berjalan-jalan di sekitar rumah kami dan itu menyenangkan berjumpa dengan mereka semua. Dan abangmu ini kemudian membuat channel YouTube namanya Nihongo Mantapu. Kalau engkau belum pernah nonton, nonton ya. Kalau sudah nonton, subscribe ya. Bro Dinda Puji udah itu belum? Udah subscribe belum? Sudah Bang Oja. Mantap itu tontonan. Thank you, brother. Sudah. Baik. Kenapa saya anjurkan anak-anak SD, SMP, SMA menonton? Karena apa? Karena tidak berbahaya untuk kehidupanmu. Tidak ada dusta di situ. Saya terus berkata kepada Abangmu Jerome, anak-anakku SMP, SMA, supaya dia memberi nilai-nilai mulia di situ. Bukan tipuan-tipuan prank, tapi berjuang dengan benar gitu ya. Baik, ini adikmu Jerome, ini Jasper, ini temanmu. Sekarang dia kelas 3 SMP. 3 SMP sebentar lagi udah mau lulus. Dan sebagian besar di antaramu juga di sini ada satu kelas yang akan lulus dari SMP, akan lulus dari SMA, berjuang anak-anakku semua. Baik, teman-teman. Jadi ini kami, ini keluargaku, terima kasih kepada Tuhan. Kamu juga pasti punya keluarga, dan saya berharap ayah ibumu menceritakanmu juga sama bangganya dengan aku menceritakan anak-anakku. Kenapa? Karena engkau dan saya dan anak-anakku berjuang bersama-sama dalam jalan-jalan Tuhan. Kita akan berjuang 40 menit ke depan, katanya akan ada diskusi, saya menyiapkan diri untuk kalau ada pertanyaan teman-temanku. Tapi pertanyaan yang relevan ya, jangan tanya kapan Jerome punya pacar, itu nggak relevan. Atau kau tanya kapan Jerome dikatakan mau datang ke MDC. Ya, berbincang mengenai tema hari ini. Karena tadi sudah dipimpin dalam doa oleh temanku, jadi Om nggak perlu kali ya pimpin dalam doa lagi. Baik teman-temanku, kita berjuang. Tema yang diberikan kepada kita adalah The Way of Peace. Mereka gurumu memberikan tanda kurung reconcile, rekonsiliasi. Mari berjuang bersama-sama memahami itu ya. Mari anak-anak, teman-temanku, kita mendalami bagian ini sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalimatnya tajam, kalimatnya jelas, nggak perlu ditafsir macam-macam. Sudah sangat jelas. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yohanes 3:16 menjadi dorongan, sokongan yang diberikan gurumu untuk kita dalami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa diterjemahkan dengan cara yang lebih letterleh, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Karena Yohanes tidak menuliskan kasih dalam bentuk kata benda, tapi kasih dalam bentuk kata kerja. Itu konsep Yohanes. Sehingga karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya, setiap orang yang percaya, dengan tegas, ini pun nggak perlu ditafsir-tafsir, macam-macam. Supaya setiap orang, artinya apa? Bukan strata ekonomi, bukan warna kulit, bukan juga dikatakan keadaan secara fisik, bukan. Tapi setiap orang, bahkan bukan dalam posisi tertentu,
orang benar, orang kurang berdosa, orang suci, bukan. Tapi setiap orang yang merasa diri suci harus percaya baru diselamatkan. Kita dalami nanti. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang menerimanya dikatakan, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini menjadi penerang dari kalimat-kalimat awal worship leader tadi yang berkata bahwa Tuhan tidak memandang dikatakan kelayakan kita. Betul banget. Tapi sekali lagi, keberadaanmu sesudah percaya Tuhan, pasti Tuhan sangat lihat. Sesudah kau percaya, jangan balik lagi dikatakan kepada keberadaan semula. Kenapa? Karena engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Namun, kalau jatuh, bangkit lagi. Kenapa? Karena kemenangan kita berdasarkan kemenangan Tuhan. Bangkit lagi. Jangan berkanjang di situ. Jangan menjadi bodoh dengan berkata, nggak apa-apa, aku menikmati dosa-dosaku kembali. Toh, sudah diselamatkan. Itu kebodohan. Anak-anakku semua diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh karena seorang laki-laki, melainkan dari Allah. The way of peace. Jalan salom, jalan damai sejahtera, jalan pendamaian. Mari kita bahas. Lihat bersama-sama keadaan saat ini dan keadaan mungkin banyak rumah tangga. Beri pendapatmu mengenai gambar ini. Guru boleh ikut. Silakan tulis di chat. Apa yang Anda pikirkan dengan gambar ini? Saya tunggu di chat ya. Udah tunggu beberapa lama. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Karena nggak ada yang di chat, saya tanya langsung lah ya. Ibu Fitri Kurniawati. Iya, Silakan. Bang. Silakan. Apa pendapatmu dengan gambar ini? Terlepas kemudian jatuhnya dalam sekali. Oh, lepas, jatuhnya dalam sekali. Ibu Agatha. Keegoisan, Maaf, mewujud keegoisan Keegoisan. Siapa yang ya, egois? yang egois ini ayahnya sehingga Ayahnya. mengorbankan anak-anaknya, Hanya anaknya? jelas istrinya juga. Istrinya juga. Kau Ya. jangan tidak berani mengatakan kata-kata itu. Apalagi yang teman-temanku pikirkan dengan gambar ini? Di chat sudah ada saya lihat. Terima iya, kasih. sudah banyak ini, Bang. Ya. Papa Bahwa tidak peduli pasangannya dengan tidak keluarga. memperhatikan anak-anak. Ini anaknya. Terima kasih anakku kelas 8B. Terima kasih. Itu kalimatmu kau bisa memberi pendapat. Terima kasih. Tidak setia, menghancurkan. Tidak setia, menghancurkan. Ada lagi yang lain? Apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh orang lain, harus jadi teladan. Oke. Ada pendapat lain. Tapi ada seorang murid menjawab sebuah pasangan yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Tapi sebenarnya lebih tajam dari itu anak-anakku. Lihat sama-sama gambar ini. Ketika ayah ini ada di sini, maka papan ini ada dalam posisi sangat-sangat terjaga. Mereka bisa berjalan. Mereka dalam keadaan seimbang. Tapi ketika dia meninggalkan, ketika laki-laki ini meninggalkan janji nikahnya, ketika dia meninggalkan dikatakan kewajibannya, memilih dikatakan apa yang menjadi keinginannya, langsung saja papan ini menjadi sangat miring dan kemudian anak ini akan mengalami kemalangan. Kalau dia mengalami kemalangan, anak yang kedua akan mengalami kemalangan. Dan sebenarnya pada waktu yang bersamaan ini semua terjadi. Mereka bertiga akan mengalami sakit yang luar biasa. Tadi malam saya bicara dengan seorang anak muda mengenai ayahnya yang cheat, betray,
his mother. Yang terjadi adalah si mama nggak mau lagi ngomong dengan si papa. Dan itu kerumitan-kerumitan besar terjadi. Orang-orang muda, adakah di antara kita yang mengalami gambar ini? Saya pernah menyaksikan gambar ini terjadi dalam banyak rumah tangga. Dan itu menyedihkan. Menyedihkan. Bukan orang lain yang menyakiti hati anak-anak, tapi ayah ibunya menyakiti hati anak-anaknya. Bahkan bukan hanya menyakiti, menghancurkan hati anak-anaknya. Ada banyak laki-laki muda tidak mau berpacaran karena melihat ayah ibu yang hancur-hancuran hubungannya. Ada banyak anak gadis tidak memikirkan pria dikatakan ketika dalam menjalani hubungan. Karena buat dia, pria itu pendusta. Orang-orang muda, mari. Buat saya, beberapa di antara kita bisa berpikir kurang lebih seperti ini kan. Kita terperdaya, tertipu dengan kebalikan. Suami itu merasakan kalau dia mulai tertarik dengan seseorang, jantungnya berdegup, kemudian dia merasa lebih hidup. Itu kebalikan. Terperdaya. Seakan-akan dosa menghidupkan dan kebenaran dikatakan seperti mematikan. Camkan bersama-sama orang-orang muda, yang benar adalah dosa mematikan, dosa menghancurkan, dan tipu daya dikatakan membuat kerenggangan dan keperpecahan dalam rumah tangga. Saya telah menyaksikan itu dan saya tahu persis engkau beberapa orang di rumahmu mengalami mungkin hatimu menjadi kering karena ayah ibu yang bertengkar hebat. Dan Marojan pernah ada di situ. Kita menipu diri dengan mengambil jalan pintas, jalan gampang. Tadi ada menyebut pornografi, ada menyebut nyontek. Orang-orang muda, kenapa engkau menyontek? Karena sebenarnya kau tertipu kan? Kita menipu diri kan? Kau anggap nilai 9 segala-galanya, padahal kemampuanmu dalam belajar hanya 6. Kau belajar sungguh-sungguh dapat 9. Tapi kau tertipu, tanpa belajar kau dapat 9 dengan menipu. Kau berkata, aku 9. Kau menipu dirimu pertama-tama. Kau menipu dikatakan orang tuamu, kau menipu guru-gurumu. Tapi yang paling malang adalah ada orang bersuka cita menipu dirinya. Bodoh kan? Bodoh sekali. Engkau menipu dirimu dan kau bangga dengan penipuan itu. Kenapa? Engkau hanya achievement-oriented learner. Engkau hanya pembelajar yang hanya untuk mencapai nilai. Yang kalau sebentar lagi ditanya, kau lupa semua. Itu penipuan, anak-anak. Dan kau menipu dirimu. Saya tanya putraku, kau pernah nyontek anak-anak? Mereka bilang, buat apaan? Buat apaan? Oh, saya bersyukur banget. 2 putraku yang besar mengatakan, buat apaan? Dan sekarang kau bisa menyaksikan siapa Jehian dan Jerome. Kenapa? Mereka bukan achievement-oriented learner. Mereka bukan surface learner. Mereka deep learner. Kenapa? Mereka tidak akan menipu diri. Tapi orang-orang muda hari ini, lihat bersama-sama betapa dosa itu menghancurkan, bahkan menipu dan membuat kita nyaman dengan kebalikan. Beberapa di antara kita mengatakan begini, kalau kau menyakiti aku juga bisa menyakiti kamu kok. Kalau kamu cheat, saya juga bisa cheat kok. Suami cheat kepada istrinya. Istrinya balas, aku juga bisa cheat kok. Kalau kau betray, aku juga bisa betray kok. Lihat sama-sama. Amunisi jahat dipakai untuk membuat kehancuran bagi diri. Kebodohan lagi. Kau balas kejahatan dengan kejahatan. Suamimu, istrimu, atau ayah ibumu jahat, menyimpang jalannya. Dan kau berkata, kenapa saya nggak boleh menyimpang juga? Kebalikan. Kau merasakan penderitaan yang dibuat ayah ibumu, harus kau balas dengan penderitaan yang sama untuk mereka alami. Berapa di antaramu dikatakan yang berkata, Tuhan, tidak akan pernah aku seperti papa, tidak akan pernah aku seperti mama, aku tidak akan pernah seperti itu. Kenapa? Aku tahu persis apa itu benar dan salah. Dan orang muda, berapa banyak di antara orang muda yang berpikir seperti itu? Berapa banyak di antara pasangan yang berpikir seperti itu? Saya menantangmu hari ini. Kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang tajam. Kemampuan memilih sebenarnya salah satu pemberian Tuhan.
Tetapi dia, Tuhan, menangisi penyimpangan pilihan kita yang merusakkan kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan memilih? Karena dia mau belajar bersama dengan manusia mencintai. Bahkan ada beberapa teolog berkata, bahkan Tuhan belajar bagaimana manusia mencintai, berinteraksi dengan manusia. Kalimat itu kalimat yang perlu direnungkan dalam. Jangan buru-buru kau berkata kalimat itu sesat. Kenapa? Manusia diberikan kehendak bebas menyaksikan ternyata kehendak bebas itu menyimpang, mencari yang lain, bukan mencari Tuhan, mencelakakan diri. Tapi orang-orang muda kita memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Allah mencari kita, mencari kamu, mencari semua kita. Haleluya. Dan ini Paskah, ini Jumat Agung, itu Natal, Allah mencari kita. Agama tertentu berkata, oh, saya bisa berusaha menyelesaikan urusanku sendiri. Kenapa? Kenapa manusia bisa mengatakan bisa menyelesaikan urusannya sendiri? Satu yang terus-menerus tidak disadari, tapi sengaja dikatakan untuk tidak disadari. Manusia punya standar sendiri. Agama tertentu punya standar sendiri. Dia nggak pakai standar Allah, dia pakai standar dirinya. Dan tahukah kau orang muda, setiap standar manusia beda-beda. Karena beda-beda, maka manusia berkata, setiap kita benar adanya. Kau masuk YouTube dengan channel Living Water. Ketika semua orang ditanya di sana, kamu kira-kira kamu orang baik bukan? Ya, saya orang baik. Kau kalau mati sekarang masuk mana? Surga atau neraka? Semua orang berkata saya surga. Kenapa? Saya lumayan baik. Sampai kemudian dicecar lebih dalam. Ketika dicecar lebih dalam, mereka menemukan mereka mencuri, mereka dikatakan pornografi, mereka dikatakan melakukan hal-hal yang jahat, menyakiti hati ayah ibunya. Di ujung cerita kemudian ditanya, kamu orang benar atau orang berdosa? Dia berkata guilty. Sekarang masuk surga atau masuk neraka? Dia berkata, neraka. Ketika orang menilai dirinya berdasarkan standarnya, yang terjadi adalah aku benar. Dan orang berkata, aku bisa dengan caraku sendiri. Tapi orang muda, kalau manusia bisa dengan caranya sendiri, Tuhan tidak perlu mencari engkau. Engkau tidak perlu menjadi orang Kristen. Engkau tidak perlu percaya Yesus. Kalau kau bisa mencari dirimu sendiri. Justru karena tidak ada seorang pun yang sanggup mencapai Allah, Tuhan datang dengan kasih yang begitu besar mencari. Saya jadi teringat peristiwa dari perumpamaan Tuhan Yesus. Ibu Agatha masih mengingat perumpamaan Tuhan Yesus, Ibu? Halo. Perumpamaannya Domba yang hilang. Ada berapa domba, Bu? ada berapa domba ya, Pak? Nah, Ibu nggak ngitung Ada ya? yang Pak? hilang satu. Hilang ya, hilang satu. Tapi ada berapa domba? Banyak, Pak Marjan. Jawabanmu bagus, banyak. 100. Ada 100 domba. 100. Ada 100 domba, ada berapa yang hilang? Satu dan dicari. Satu. Satu dicari tidak? Dicari. Dicari. Berapa persen? 1% dicari. 1% dicari. Terus dirham yang hilang. Ada berapa dirham? Bro Sanjay aja, Dinda Puji Sanjay yang jawab. Ada berapa dirham, brother? Berapa dirham? Waduh, saya lupa kayaknya. Ibu Ratna, tolong perhatikan guru-gurumu ya. Bilang sama mereka, baca Alkitab dari awal sampai habis tahun ini. Kalau nggak selesai, potong gaji. Ya kan? Saya cari dirhamnya. Saya cari dirhamnya. Ada 10 dirham. Berapa yang hilang? 1 hilang. Dicari tidak? Dicari. Dicari. 1% hilang, dicari. 10% hilang, dicari. Anak yang hilang, ada berapa anak, Ibu Agatha? 1. Ada berapa anak hari itu? Ada 2. 2. 1 hilang. Pertama,
50% dicari sama Tuhan. Satu sulung, satu Ya, bungsu. bungsu. Ya, sulung dan Berapa yang bungsu. hilang? Satu. Satu. Bungsu. Dicari tidak? Dicari. Terima kasih. 1% hilang, dicari. 10% hilang, Dicari. cari. 50% hilang, dicari. Dicari. Tapi lihat bersama-sama, di ujung dari anak yang hilang itu, cerita itu, dua-duanya hilang. Anak pertama pun hilang. Tapi lihat, anak pertama tidak menyadari dirinya hilang. Anak bungsu menyadari kehilangan dan dia balik. Tuhan cari. Yang saya mau katakan, mencari. Andaikan kau merasakan dirimu hanya 1%, kau merasa dirimu tidak bermakna, tidak berguna menurutmu, tapi lihat, Tuhan cari. Kau berkata, aku ini bukan siapa-siapa, Om. Ayah ibuku itu loh. Masa depan kayaknya nggak ada buat aku. Kenapa? Aku ini punya harga diri begitu rentan, gampang rusak. Orang muda, hei, engkau dicari oleh Tuhan, siapapun engkau. Bukan siapa dikatakan dirimu dalam posisi tertentu, tapi siapa dirimu apa adanya. Tuhan mencari. Dan kita memuji Tuhan, anak-anakku semua. Tuhan mencari dengan begitu detail. Lihat video pendek ini. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him Maukah kau if he bebas? wanted to be free. Pertanyaan untuk beriman. Dia berkata, aku mau. Itu jawaban di iman. Kali. Apakah selamat? Tidak. Dia tidak berdaya. Dari atas turun ke bawah. Menggendong dari bawah ke atas dengan kuasa. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, Orang-orang was muda, saved. itu yang disebut dalam pemahaman kita hari ini kasih karunia, anugerah Allah. Saya tahu perumpamaan itu tidak sempurna, tapi bisa menjelaskan mengenai bagaimana cara keluar dari lubang. Berusaha sendiri tidak mampu.
Berjuang sendiri tidak mampu, diberikan ajaran-ajaran, tidak ada jalan keluar. Kamu harus begini, harus begitu, tidak ada jalan keluar. Sampai kemudian ada orang bertanya, maukah engkau? Dia berkata, aku mau. Dilempar tali, selamat tidak, karena nggak ada kemampuan manusia untuk menyelamatkan diri. Lalu dari atas turun. Dan ilustrasi cukup menarik mengenai kasih karunia Allah. Orang-orang muda, apa itu anugerah Allah? Apa itu kasih karunia Allah? Kita dalami sama-sama. Ini, pemberian terindah, terbaik, dan nggak mungkin kita beli, nggak mungkin kita capai, tapi Alkitab berkata, persoalannya adalah, apakah engkau dan saya mau menerima? Itu persoalannya. Mau terima, engkau dan saya diselamatkan. Kalimat lain dikatakan, memampuni Allah. Merangkul kita ke dalam keluarga Allah. Kepada masa depan yang cerah, MDC. Itu sekolahmu. Making discipleship of Christ. Merangkul kita ke dalam kerajaannya, memberdayakan kita untuk berbuah. Jadi teman-temanku, bukan sekedar dikatakan kau rasa dirimu selamat lalu selesai, tapi dikatakan kau di-enrich, engkau diberkahi, engkau diberdayakan oleh Tuhan. Seperti ayah ibuku diberdayakan oleh Tuhan. Ayahku memukuli mamaku dahulu. Mamaku berkali-kali minta bercerai. Tapi ayahku dan mamaku punya anak bernama Marojan, kelas 6 SD. Berdoa bagi mereka, bertarung bagi mereka. Bukan mau memukul ayah, tapi kemudian diubah Tuhan dengan kalimat, Tuhan, aku mau ayah ibuku mengenal engkau. Kalau mereka mengenal dan mengasihi engkau, pasti papaku mengasihi mamaku. Aku berdoa. Dan orang-orang muda, ketika ayah ibuku saling mengenal Tuhan Yesus, yang terjadi adalah Tuhan memberdayakan ayahku, mencintai mamaku. Mamaku menghormati papaku. Maka kemudian ketika ayahku meninggal, mamaku tidak mau dia meninggal. Dulu mau bercerai berkali-kali karena di luar Tuhan. Ketika dalam Tuhan, suaminya akan segera dipanggil Tuhan, dia menangisinya. Dia berkata, jangan pergi. Bahkan ketika kami sudah pulang dari pekuburan anak-anak, mamaku masih mengatakan kalimat-kalimat istimewa. Dia berkata, mana mungkin aku hidup tanpa papamu? Itu kata-kata mamaku. Gimana aku hidup tanpa papamu, Marojahan? Aku peluk mamaku, aku berkata, aku ngerti mama. Orang-orang muda, lihat sama-sama. Ini ilustrasi yang lain mengenai kasih Allah itu. Allah manusia. Allah Maha Suci, Allah pencipta, manusia ciptaan. Allah Maha Suci, manusia sok suci. Kalau Pak Sanjaya tahu gambar ini, berarti kau masih mengingat apa yang aku sampaikan. Kalau kau lupa, berarti aku ini guru yang gagal. Allah pencipta, kita ciptaan. Allah Maha Suci, manusia sok suci. Allah Maha Tahu, manusia. Apa jawabannya coba? Ada yang jawab gak? Manusia? Sok tahu. Sok tahu. Yakin? Tahu sih. Manusia sok tahu. Ada jawaban? Boleh chat. Ada yang bilang saya nge-freeze. Prinsesa bilang apa betul saya nge-freeze, teman-teman? Nge-freeze gak? Nge-freeze ya? Aku nanya. Enggak. Tidak bisa. Enggak ya? Oke. Terima kasih ya. Siapa tahu internetku tiba-tiba ngelemot gitu kan. Allah Maha Suci, manusia sok suci. Allah Maha Tahu, manusia. Langsung ada yang mengatakan tadi sok tahu. Ada yang jawab kayaknya di chat.
Ingin serba tahu. Ini Agatha. Terima kasih Agatha. Ingin serba tahu. Jawabanmu di atas di luar kotak. Bagus itu ya. Maha suci sok suci. Maha tahu sok tahu. Bukan sok tahu. Apa jawabannya? Siapa yang saya bikin? Tahu doang. Tahu doang. Allah tak terbatas, manusia terbatas. Bisakah dari sini sampai ke sini? Bisakah dari manusia sampai ke Allah? Logika dasar berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin mencapai Allah. Ini usaha manusia. Ini usaha manusia, ini usaha Israel, ini usaha semua agama-agama. Bagaimana supaya sampai ke sini? Tuhan berkata anugerah. Anugerah saja. Allah, dia berinkarnasi, menjadi manusia, memikul dosa manusia. Dan kita akan beroleh apa? Nanti kita lihat sama-sama. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya bukan hanya kata-kata, kasihnya dalam tindakan nyata. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Trinitas, Allah Putra datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Untuk menebus. Dia mati di kayu salib bagi penebusan dosa. Dia tidak berdosa. Tapi dia mati memikul semua penderitaan kita dikatakan di kayu salib dan mengalami kematian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak binasa. Melainkan pasti beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan kita. Ini pegangan kita. Dan orang-orang muda, ini yang Tuhan buat bagi kita. Hati-hati. Ada banyak orang di Indonesia hari ini seperti meremehkan mengenai salib. Meremehkan dikatakan mengenai Trinitas. Tapi dengarkan kalimat ini anak muda. Agama mayoritas Indonesia itu muncul pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Sedangkan kekristenan itu, kebangkitan Yesus, Trinitas, sudah bicarakan pada abad pertama. Pada abad ketiga, sudah firm dikatakan posisi gereja mengenai itu. Tiba-tiba pada abad 4, abad kemudian ada kalimat mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari mati. Kenapa? Dia tidak mati. Tapi orang muda, dengarkan kalimat ini. Jauh 4 abad sebelumnya sudah firm dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan pada abad pertama. Pada abad pertama dikatakan tidak ada yang menyaksikan dia bangkit dari mati. Tidak ada yang menyaksikan dikatakan dia yang mengalami penderitaan. Dia yang bangkit. Jadi apakah iman yang dipegang oleh anak-anakku di MDC itu adalah sesuatu yang harus dipegang? Iya. Itu bertanggung jawab itu sesuatu yang logis untuk dipertahankan, sangat logis. Maka seorang apologis Kristen pada abad 20 mengatakan, lebih mudah percaya Yesus bangkit daripada percaya Yesus tidak bangkit. Kenapa? Kenapa lebih mudah percaya Yesus bangkit daripada percaya kepada Yesus tidak bangkit? Kenapa? Terlalu banyak bukti. Bukti yang pertama-tama adalah MDC. Kalau Yesus tidak bangkit, MDC tidak ada. Tapi terpujilah Tuhan, seluruh gereja-gereja hanya mungkin menjadi gereja ketika dia mengenal Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit. Dan itu historis. Jadi orang-orang muda, jangan goyang-goyang dalam imanmu. Imanmu ada pada posisi pondasi dikatakan yang sangat-sangat kuat. Karena itulah Filipiansi mengatakan kalimat-kalimat mulia. Kita tidak pernah bisa tenggelam terlalu dalam sehingga kasih karunia Allah tidak sanggup menjangkau kita. Tidak dapat menjangkau kita. Pada saat yang sama kasih karunia tidak membiarkan kita tetap di situ. Jadi dia menjangkau kita. Kepada kita menyerahkan diri kita juga untuk dijangkau. Percaya, beriman. Tidak hanya dikatakan menjangkaumu, tapi tidak membiarkan juga dikatakan engkau di situ. Dia angkat kita ke ketinggian yang baru. Dalam hal itulah kita mengerti bersama-sama, dalam kematian Tuhan, aku mati. Dalam kebangkitan Tuhan, aku hidup, diselamatkan. Diberi kuasa menjadi anak Allah.
Firman Tuhan tadi katakan. Orang-orang muda, kalimat Tuhan diringkaskan dalam gambar ini. Inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, percaya menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Engkau dan saya boleh sampai di sana. Maka kehidupan Kristen bukan dikatakan berapa usia ketika mati. Bukan berapa kaya ketika dia mati. Tapi ketika dia mati, apakah dia mengenal Tuhan Yesus? Apakah dia mengasihi Tuhan Yesus? Bukan perbuatan pertama-tama. Tapi hati yang diserahkan kepada Tuhan. Perbuatan adalah ungkapan syukur selanjutnya. Mari kita lihat bersama-sama peristiwa penyaliban. Ada berapa yang disalib? Berapa yang disalib? Ada siswa yang saya bisa tanya nggak ya? Sila kayak kelas 7. Sila jawab Om dulu. Ada berapa yang disalib pada waktu penyaliban? 3. 3. Di kiri kanan Tuhan Yesus ada 2 orang berarti ya? Oke, kamu jangan mute dulu. Unmute dulu semua. Kamu akan beberapa pertanyaan. Yang dicaci maki, berapa yang mencaci maki Tuhan? 2 apa 1? Kamu di mute nak. Yang mencaci maki Tuhan 1 atau 2? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Terima kasih. Itu jawaban juga tuh. Itu jawaban juga. Nggak tahu. Itu aman. Gisel. Silakan nak. 1 apa 2 mencaci maki Tuhan? 2. 2? Yang jawab siapa itu? Saya bilang 2 barusan. Michelle. Kok kamu nggak mute tapi kamu kok ini? Gisel ada berapa orang sih nak? Gisel? Ada banyak Gisel ya? Yang saya tanya Gisel 7A 08. Tadi kamu jawab nak? Atau Gisel yang lain? Ayo dong. Om jadi bingung. 2 orang. Yang jawab nggak? Yang jawab siapa? Gisel siapa? Maksudnya Michelle ta? Oh, tadi yang jawab Michelle. Yang barusan jawab itu Giselle, bukan Michelle. Gisel 7A. Giselle, bukan Michelle. Ya, makanya 7A. Ya. Oh, baik. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Untuk pertama kali ada seorang siswa berhasil menjawab. Terima kasih ya. Jadi guru-guru, khususnya guru pendidikan Kristen, kau berhasil mendidik siswamu. Atau mereka buru-buru dikatakan cari Google, di googling. Bisa juga ya. Betul, 2 yang mencaci maki Tuhan. Yang bertobat berapa bertobat? Michelle, sekarang Michelle. Berapa yang bertobat di antara yang mencaci maki itu? Giselle boleh jawab juga Giselle. Michael, 8A. Berapa yang bertobat? 1. Betul banget. Berapa yang mencaci maki? 2. Yang bertobat berapa? 1. Terima kasih untuk anak-anak yang berhasil menjawab. Benar banget. Dua-duanya mencaci maki pada awalnya. Tapi kemudian lama-lama yang sebelah kanan mengerti. Aku mencaci maki, dia memberkati. Aku marah-marah, dia sangat tenang. Kemudian dia bertobat hari itu dan dia mengatakan apa? Yesus, ingat akan aku kalau kau datang sebagai raja. Tuhan bilang apa? Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa artinya anak-anakku semua? Tuhan yang kita percayai itu kemudian menebus yang di sebelah kanannya walaupun belum sempat berbuat baik. Tapi numpang tanya, ketika orang itu kemudian diberi kesempatan hidup, kira-kira dia akan terus jahat tidak? Pasti tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah mengerti, dikatakan betapa hancurnya kejahatan dalam kejahatan. Dan betapa mulianya dikatakan percaya anugerah Tuhan itu. Maka kemudian di salib sebelah kanan itu bersuka cita
hari ini berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata bukan kelak dia berjumpa dengan Tuhan, tapi hari itu juga ketika dia mati. Orang-orang muda, sayangnya Allah menunggu diinginkan, sayangnya dia menunggu. Banyak di antara kita begitu lama dalam kesia-siaan. Ini kalimat seorang teolog besar pada masa lampau. Allah menunggu diinginkan, sayangnya dia menunggu banyak di antara kita begitu lama. Dan tidak banyak yang balik. Hari ini saya menantangmu. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia mengasihi kita. Kasih karunia, anugerah Allah, memampukan kita mengampuni mereka yang menyebabkan luka paling dalam. Memampukan. Mamaku mengampuni papaku. Aku mengampuni papa mamaku dalam keadaan itu. Memampukan kita mengampuni diri sendiri. Ini penting banget anak-anakku semua. Ini ada video mengenai seorang anak kecil dahulu ketika dia lahir cacat ganda. Tangan kiri, tangan kanan tidak ada. Kaki kiri, kaki kanan tidak ada. Bahkan mamanya kemudian ngeri melihat dia. Mau apa ini? Dan belum selesai penderitaannya, umur 2 tahun, anak ini umur 2 tahun, ayahnya bunuh diri. Belum selesai dikatakan penderitaannya, umur 7 tahun, orang cacat ini diperkosa. Rape. Selanjutnya apa? Anak ini hampir tidak ada harapan. Umur 12 tahun. Teenager, dia naik ke lantai 4. Ngapain? Untuk mati. Tapi puji Tuhan. Tuhan menjangkau dia melalui mama. Dan kemudian orang ini berkata, Tuhan mengizinkan saya mengembangkan apa yang ada pada saya. Dan hari ini, orang ini menjadi berkat dikatakan bagi generasinya. No tengo los brazos y las piernas, pero tengo un corazón maravilloso. 25-year-old Zuli Sanguino has captured people's imagination after being born without limbs and surviving an abusive childhood to become a successful painter and motivational speaker. Nunca pensé que fuera a llegar a lograr tantas cosas tan maravillosas. Y son cosas que Dios le permite a uno. But from the beginning, the odds were stacked against her. Zuli was born with tetraamelia syndrome, a rare condition which meant her arms and legs didn't develop properly. Mi reacción inicial fue terrible, me sentí muy mal. La verdad que en el momento no sabía qué hacer. But Zuli's mother was determined that her daughter would grow up to be an independent woman, despite her disability. Me volví autosuficiente gracias a Dios y a la ayuda de mi madre. Porque yo recuerdo que cuando era chiquita, ella me decía, hija, tienes que aprender a tender la cama, tienes que aprender a trapear, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a hacer las cosas que hace una dama en la casa y fuera de su casa. Tienes que aprender a hacer las cosas para cuando yo no esté, tú seas una gran mujer y le des ejemplo a los demás. As well as adapting to daily life without arms or legs, Zuli also developed an extraordinary talent for painting with her mouth. But further tragedy meant Zuli struggled to cope with the cards she'd been dealt. Her father committed suicide when she was only 2. Then, at the age of 7, Zuli was raped. As a teenager, she hit rock bottom. Llegó al punto de que un día me subía al 4º piso de una terraza y me iba a lanzar definitivamente, pero llegó mi mamá. Creo que ella ha sido el ángel que siempre ha estado a mi lado y le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque siempre estuvo ahí cuando la necesité. But Zuli couldn't be defeated. Zuli Santina menjadi motivator orang-orang muda, orang-orang cacat, orang-orang terpenjara. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhan dalam keberadaannya. Dia mengalami anugerah Tuhan. Tuhan membebaskan dia dan Tuhan membebaskan dia daripada keterpurukan. Orang muda, mari bangun. Mari bangkit dalam Tuhan.
Waktu kita habis, saya serahkan kepada MC.